Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kelas virtual ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kelas ini akan berlangsung selama 80 menit. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pekan lalu itu kita sama-sama membahas mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Dan sama-sama mengetahui perbedaannya masing-masing, terus contohnya seperti apa. Nah, ketika sudah mengetahui kalimat tersebut, diharapkan ketika misalnya menulis atau membuat suatu karangan, ada tugas nanti membuat suatu karangan, maka akan lebih mudah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana memahami kalimat definisi dalam teks laporan. Ada yang tahu kalimat definisi itu seperti apa? Malam Mbak Ari. Ada yang tahu nggak kalimat definisi itu seperti apa? Halo. Malam Mbak Maya. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam Mbak Afu. Oke, nah, nggak ada yang ini. Kalimat definisi itu adalah kalimat yang biasanya ditandai dengan penjelasan mengenai suatu kata atau istilah. Nah, misal kita mau mengetahui apa itu, contohnya di sini tentang harimau ya. Apa itu harimau? Maka penjelasan tentang harimau itu bisa dikategorikan sebagai kalimat definisi. Nah, dalam teks laporan itu kita akan sering-sering menjumpai kalimat definisi tergantung dengan tema atau tema dari artikel tersebut atau teks laporan tersebut. Ada yang mau baca nih? Oh, halo. Suara saya putus-putus ya. Yang lain jelas nggak suara saya?
kata Mbak Nas? Suara saya oke. Jadi tadi tuh kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan suatu istilah, menjelaskan suatu istilah dalam misalnya judul suatu artikel. Misal suatu artikel atau teks membahas mengenai struktur anatomi makhluk hidup. Terdiri dari misalnya ada jantung, ada paru-paru, kemudian dijelaskan lagi jantung itu apa, jantung adalah bla bla bla. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat yang dikategorikan sebagai kalimat definisi. Hal-hal tersebut akan sering kita jumpai dalam sebuah teks ya, tergantung tema dari teks tersebut. Ketika misalnya membahas tentang makhluk hidup atau membahas mengenai ekonomi, maka akan sering-sering kita jumpai kata-kata atau definisi yang terkait dengan tema tersebut, seperti itu. Ada yang mau baca nih? Di sini ada teks ya, teks judulnya harimau. Bisa lihat di layarnya, kelihatan nggak? Ayo, siapa yang mau membaca? Mbak Maya mau. Yang lain, Mbak Maya, oke. Geser kiri ya. Gimana sekarang? Oh, nggak kelihatan. Sekarang gimana? Pas ya? Sedikit. Oke. Nah, ada teks di sini berjudul harimau. Yang mau baca Mbak Maya tadi ya. Yang saya nyalain dulu mic-nya Mbak Maya ya. Semoga jaringannya mendukung. Yang lain nanti bisa menyimak baca suara dari Mbak Maya. Halo, assalamualaikum Mbak. Malam. Monggo dibaca Mbak. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Ini nih, nomor 2-nya ini. Oke, makasih Mbak Maya. Kita coba ke Mbak Dewi, bisa nggak lanjutin? Kita belum pernah dengar suara Mbak Dewi nih. Halo Mbak Dewi.
Cek Enas. Ya Mbak Dewi. Kursornya susah banget. Oke, Mbak Dewi. Kok gitu? Oh, oke. Saya nyalain ya mic-nya. Halo Mbak. Halo Mbak Dewi. Teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Dewi nggak? Kalau saya di sini suaranya jauh banget. Oh enggak ya? Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi. Suara Mbak Dewi kekecilan. Mungkin dideketin sama ini mikrofon headsetnya mungkin kalau pakai headset. Atau oke, sekarang udah jelas. Gimana teman-teman, udah jelas nggak suaranya Mbak Dewi? Selesaiin aja Mbak. Nomor 3. Oke, makasih Mbak Dewi. Ya itu tadi ya. Oh ada yang nggak terlalu kedengeran. Iya mungkin jaringannya juga kali. Nah, oke. Dari definisi yang sudah saya ungkapkan tadi, ayo kita sama-sama mengkaji bacaan ini. Apakah kita cari nih kalimat definisi pada bacaan ini tuh yang mana saja gitu. Pertama di paragraf pertama, kira-kira kalimat definisi itu yang seperti apa? Bisik-bisik tetangga. Biasanya kan ciri-ciri kalimat definisi atau definisi berarti istilahnya ya pengertian ya. Ada kata-kata adalah, ialah, itu adalah kata-kata yang sering yang melekat pada kalimat definisi tersebut. Jadi kita lihat di paragraf pertama ini. Nomor 1 adalah ini ya, saya pointer dulu. Kalimat definisinya adalah kucing besar itu. Kucing besar itu yang dimaksud adalah harimau ya.
adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Benar. Iya, benar ya. Jadi sepakat. Pada kalimat ini, harimau itu kita bisa ketahui, oh harimau adalah kucing besar yang pemakan daging dan pemangsa dan pemakan daging gitu. Jadi ketika misalnya kita melihat ciri-ciri yang seperti itu, maka oh itu adalah kalimat itu adalah harimau gitu atau kucing besar. Jadi gampang untuk mengetahuinya. Kemudian kita pindah ke nomor 2 ya. Ada nggak di sini? Harimau dapat bla bla bla. Dari ciri-ciri sih nggak ada. Berarti yang menjadi kalimat definisi adalah itu tadi ya, kucing besar adalah pemangsa dan hewan pemangsa dan pemakan daging. Selebihnya ini kalimat apa sih? Kalau kita lihat dari kata-kata yang ada ya, seperti di paragraf 2, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang bla bla sekian meter, berat sekian kilogram. Terus dengan ciri-cirinya nih. Ciri-ciri itu sangat lekat kaitannya dengan apa? Deskripsi maksud saya. Jadi penggambaran. Nah, kita dapat ini lagi ya, dapat pelajaran lagi bahwa di dalam teks laporan itu yang sangat melekat pada teks laporan itu adalah hal-hal yang digambarkan, atau ketika misalnya kita ingin mengangkat suatu topik seperti harimau ini. Harimau ini pertama dijelaskan dulu harimau itu seperti apa, dapatlah kalimat definisi. Kemudian untuk menggambarkan harimau itu seperti apa, ciri-ciri fisiknya seperti apa, bagaimana dia berkembang, bertumbuh dan segala macam, itu kita menggunakan kalimat deskripsi atau kalimat menggambarkan. Apa yang biasanya ada di dalam kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri fisik dari apa yang ingin digambarkan. Iya Mbak Anas. Oh maksudnya yang paragraf 2, 3, 4 sampai 5 itu ya. Iya benar, penjelasannya. Iya ya. Jadi kan pertama tuh yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya bahwa di dalam teks laporan itu polanya ya ada pernyataan umum atau hal yang paling umum yang mendasari topik atau tema dari teks tersebut. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya adalah atau paragraf-paragraf selanjutnya adalah aspek yang ingin dilaporkan atau pernyataan pendukung. Jadi sama pun pada teks harimau ini sama. Jadi pertama itu adalah teks pernyataan umumnya, oh harimau itu adalah dan segala macam. Kemudian selanjutnya pada paragraf selanjutnya, paragraf kedua, paragraf ketiga sampai terakhir pun menjelaskan atau pernyataan pendukung tentang harimau tersebut. Pertama itu mengenai ciri-ciri fisik. Kemudian di
paragraf ketiga itu bagaimana dia bertumbuh atau bersosialisasi pada lingkungannya. Kita lihat harimau mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Terus kemudian bagaimana sih sifat harimau itu digambarkan pada paragraf keempat. Terus paragraf terakhir itu isinya mengenai harimau itu dikenal pada apa gitu, atau intinya masih terkait tentang harimau gitu ya. Nah, ketika misalnya Mbak ingin mengaplikasikan, teks laporan, saya mau buat teks laporan gitu, atau sebenarnya bukan mau membuat teks laporan ya, tapi ketika misalnya disesuaikan, ketika misalnya temanya berkunjung ke kebun binatang misal, berarti ketika kalian ingin menceritakan tentang tempat tersebut atau kunjungan tersebut, berarti kalau misalnya memakai gaya bahasa, bukan gaya bahasa ya, tapi format teks laporan, ya ikuti aturan-aturan itu tadi ya. Ada pernyataan umum, ada judul umumnya, kenapa pergi ke kebun binatangnya, dan apa-apa saja yang bisa didapat atau apa yang didapat dari kunjungan tersebut. Itu bisa dipakai untuk teks laporan, bisa dipakai untuk menceritakan hal tersebut. Seperti itu. Sampai di sini nih kita ada ini nggak? Kalian udah dapet gambaran nggak? Kira-kira, teks laporan ini seperti ini. Kalau saya mau membuat tulisan nih seperti ini, gitu. Atau bahkan mungkin teman-teman sekalian pada bingung nih. Ini kok teori banget gitu ya. Terlalu berat atau apa gitu. Tapi ketika misalnya Mbak atau kalian ingin mempraktekkan teori-teorinya itu, ada at least atau paling tidak ada ilmu yang mendasari. Kalau ketika Mbak ingin membuat satu tulisan, maka bisa jadi referensi untuk Mbak sekalian gitu. Mbak Nasnya bertanya nih, kalau membuat teks laporan harus sesuai kenyataan ya Bu? Iya. Jadi harus sesuai fakta, karena misalnya seperti ini, kan laporan itu identik hal-hal yang kita lihat ya, atau kita amati di sekitar, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu teks laporan. Jadi benar-benar fakta yang terjadi gitu. Misalnya nih, siapa yang nonton konser Noah nih, konser Noah yang katanya Noah datang di Taoyuan ya, konser di Taoyuan. Misal dari Mbak Bintang Acung nih, Mbak Bintang misalnya mau menceritakan atau menuangkan pengalaman nonton konser Noahnya itu ke dalam suatu tulisan, khususnya misalnya ingin dibuat dengan teks laporan, maka yang dilaporkan ya basicnya atau dasarnya berdasarkan apa yang Mbak Bintang lihat pada konser tersebut. Jadi ya semua itu berupa fakta seperti itu. Sampah di mana-mana. Ya itu lagi heboh ya di Facebook. Sampai-sampai katanya hampir ini ya dikasih sanksi, nggak boleh ada konser lagi gitu. Itu beneran nggak sih Mbak? Katanya ada yang membantah dan nggak tahu deh. Gimana fakta di lapangannya, bener nggak?
Oh, Barakum. Yang di lapangan di mana nih? Itu emang benar habis konser dipenuhi dengan sampah. Pihak penyelenggaranya orang Taiwan atau orang Indonesia? Oh, lebih parah dari. Berita itu cuma sensasi. Oke. Oh, ulang tahun Indosuara. Jadi pihak penyelenggara Indosuara ya? Oh, berarti orang Indonesia juga. Ada yang bilang tadi katanya lebih parah dari konser Wali. Berarti setiap tahun, setiap eh, Indosuara ulang tahun bakalan ada konser kayak gitu gitu. Apa gimana? Untung Mbak Maya karena nonton di kamar. Emangnya disiarin, Mbak? Oh, live berarti ya? Hmm. Oke. Ini pernyataan langsung dari orang yang di TKP, jadi tahulah keadaan yang aslinya seperti apa. Rata-rata menyimpulkan itu orang Indonesia banget tuh. Berarti mbak ini sudah sadar ya. Kalau kita ternyata emang jauh berbeda atau kebiasaan kita emang beda ya, banyak perbedaan lah dengan orang sini. Jadi mungkin mbak-mbaknya bisa kalau misalnya pulang nanti bisa mengaplikasikan hal-hal positif yang diperoleh dari sini gitu kan, seperti budaya antri, budaya yang buang sampahnya tuh eh, harus tertib gitu ya. Anehnya di sini kan tempat sampah ini ya apa jarang, tapi sampah itu nggak ini tuh banyak orang nggak buang sampah sembarangan gitu, bersih kotanya. Hal-hal kecil-kecil seperti itulah yang mungkin kita bisa aplikasikan nanti kalau pulang. Terkhusus saya belajar banyak dari tempat ini. Iya, disiplin. Budaya antrinya itu sangat luar biasa lah. Oh, suara saya terlalu kecil, Mbak Muti. Oke, sekarang gimana Mbak Muti? Oh, yang lain gimana? Suara saya kecil atau jelas? Oh, kecil ya. Tunggu ya, saya naikin mikrofonnya mungkin. Halo?
Oke, jelas. Mungkin ada yang jaring jaringan mungkin ya. Nah, itu tadi lah sekilas cerita-cerita kita. Lebih iya benar Mbak Dewi. Jadi mungkin ngaruh ke suara saya. Jadi mbak-mbaknya mungkin ada beberapa yang nangkapnya kurang jelas. Nah, itu tadi ya sekilas cerita yang mungkin lebih menarik cerita ya dibanding belajar ini. Tapi anyway, kita harus balik lagi ke materi nih. Oke. Nah, di sini apa itu kalimat definisi? Dijelaskan di sini kalimat definisi tuh di highlight ya, di bold di sini ada ditandai dengan adanya kata adalah. Mamalia adalah binatang yang menyusui. Kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Jadi biasanya kalau kita melihat kata-kata ini, oh ini adalah kalimat definisi. Biasanya kalimat definisi itu dipakai untuk menjelaskan istilah teknis, seperti misalnya di dalam ekonomi kita misalnya ada istilah-istilah khusus ekonomi dan untuk orang umum seperti kita, misalnya orang yang tidak terjun atau tidak tahu, nggak begitu tahu dengan istilah-istilah ekonomi, biasanya dalam artikel itu dijelaskan, oh misalnya terjadi inflasi besar-besaran, inflasi adalah bla 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 gitu. Jadi harus ada penjelas terkait dengan istilah-istilah tersebut, istilah yang tidak umum gitu. Kemudian kayak ini mamalia, mamalia itu kita biasanya temui dalam ini ya, istilah biologi. Nah, ketika ini erat banget kaitan dengan biologi. Jadi misalnya ketika ada artikel yang membahas tentang teknis atau temanya tentang biologi, yang terkait biologi, maka istilah-istilah khusus dalam tema tersebut akan dijelaskan definisinya, sehingga apa tujuannya? Ketika misalnya saya bukan orang biologi, mbak bukan orang biologi, membaca artikel tersebut, tahu gitu, bisa tahu, oh ini gitu, ini gitu. Mamalia adalah binatang yang menyusui. Jadi misalnya ketika sudah dijelaskan seperti ini, mamalia adalah binatang menyusui. Ketika misalnya kita lihat, kita berkunjung ke kebun binatang, kemudian melihat beberapa jenis binatang yang menyusui, maka oh ini hewan mamalia dan segala macam. Jadi bisa tahu gitu. Nah, berbeda dengan deskripsi ya, biasanya kita selain mendefinisikan atau menjelaskan istilah tersebut, kita biasanya menggambarkan suatu keadaan, suatu misalnya ciri-ciri fisik, suatu bagaimana habitat atau siklus hidupnya suatu jenis atau sesuatu gitu kan. Maka untuk menggambarkan tersebut digunakanlah kalimat-kalimat deskripsi. Apa itu kalimat-kalimat deskripsi yang sudah saya tadi jelaskan ya. Jadi biasanya tuh ciri-ciri dari kalimat deskripsi itu banyak menggambarkan
menggunakan apa ya, kata-kata sifat. Misalnya harimau adalah, kita ambil contoh di teks harimau ya. Harimau termasuk hewan penyendiri. Kemudian apa lagi nih? Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu adalah salah satu kalimat kata-kata ini ya. Kata-kata sifatnya penyendiri, menggambarkan karakter si harimau. Kemudian mendeskripsikan suatu habitatnya. Di sini kita bisa lihat harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan bakau. Nah, hutan, padang rumput, daerah payau, dan hutan bakau ini adalah tempat-tempat yang menjelaskan ciri-ciri bertumbuhnya atau berkembang biaknya si harimau atau habitat si harimau tersebut gitu. Iya, kata model menggambarkan suatu objek. Ya. Ya, seperti itu ya. Objeknya apa ya? Objeknya terkait misalnya tempat habitatnya si harimau dan segala macam. Kemudian kita move. Ada lagi nih untuk kerjasama membangun teks laporan hasil observasi. Nah, ini lebih khusus lagi, teks laporan hasil observasi. Hasil observasi artinya itu hasil pengamatan. Nah, seperti tadi ya yang saya kasih contoh, misalnya Mbak ingin menjelaskan, melaporkan kunjungan, misalnya kunjungan ke kebun binatang, ke Taipei Zoo gitu. Nah, itu adalah hasil observasi atau pengamatan dari kunjungan tersebut. Misalnya Mbak mau melaporkan payau. Oke. Ada pertanyaannya. Payau itu adalah air yang nggak asin, nggak tawar gitu. Intinya air tempat hidupnya, kalau misalnya ikan bandeng biasanya nggak pure air tawar doang, tapi campuran antara air tawar dan air asin. Gimana Mbak Anas? Air payau biasanya kita temui di empang-empang dekat ini ya, dekat antara laut dan tempat hidupnya antara daratan dan lautan. Nah, tengah-tengahnya biasanya ada air payau. Rawa-rawa itu rawa-rawa kayaknya air tawar deh. Seperti misalnya kayak tempatnya Enceng Gondok hidup kan biasanya kan di rawa-rawa gitu kan. Danau bisa aja gini.
kan kita tak ketahui bahwa jenis air itu ada namanya air tawar, air asin, dan air payau. Air payau itu adalah gabungan dari air tawar dan air asin. Jadi nggak tawar banget, tapi ada asin-asinnya. Nah, kalau misalnya danau, rawa-rawa itu tempat. Jadi kalau kita lihat misalnya ada rawa-rawa antara perbatasan antara laut dan daratan, ya bisa saja mungkin airnya ya ada air payaunya, kandungan air payaunya. Kemudian danau pun misalnya antara laut dan sungai gitu, kemungkinan ada air payaunya. Saya nggak begitu tahu gitu. Kita lihat. Oke. Ya, air hujan ya. Itu juga salah satu jenis air. Tapi ya intinya dari segi ini ada air payau, air asin, dan air tawar. Waalaikumsalam. Malam Mbak Desti Zafira, Pak Alfian. Monggo. Gitu tadi ya. Nah, kalau mau tahu tuh istilahnya ada di biologi, ada di geografi juga deh. Terus kita move ke ini ya. Bagaimana membangun teks laporan hasil observasi. Kita lihat dulu contoh nih. Ada teks namanya teks karbon. Ada yang mau baca nggak? Tadi kan kita sudah persilahkan Mbak Maya dan Mbak Dewi. Kita coba ke teman-teman yang lain ya. Jadi kalau yang pakai headset ini bisa nggak sih? Mbak Nas, Mbak Ari, Mbak Nona, Mbak Nila, Mbak Atun, bisa nggak ini? Mbak Bintang. Yang telat, Mbak Alfian, oke. Ada banyak nih, jadi satu orang satu ini ya. Membaca biar ramai lah ininya kelasnya, biar semua pada melek gitu, dengerin suara teman-temannya. Mbak Bintang dulu ya, pertama paragraf pertama. Halo, Assalamualaikum Mbak Bintang. Halo Mbak Bintang. Halo Mbak Bintang. Mbak Bintang. Oh, sinyalnya merah ya? Halo Mbak Bintang. Oh, yang lain bisa dengar suara Mbak Bintang nggak? Oh, berarti nggak masuk ininya suaranya. Mungkin yang lain kali ya Mbak Bintang. Kita coba ke Mbak Nas. Oh, Mbak Nas nggak bisa juga nih. Wait. Halo Mbak Nas. Cek Nas. Oke, ini ada.
Suara merdu dari Jenas. Nomor 1, Mbak, paragraf 1. Tapi karbon adalah unsur kimia, kelihatan. Gimana? Sekarang gimana, Mbak? Ya, nah. Oke, makasih Mbak Anas. Halo, iya, makasih. Oke. Oh, banyak ya suaranya putus-putus. Iya, kayaknya juga jaringannya ini. Tapi tadi lumayan jelas lah. Oke, selanjutnya Mbak Ari bisa? Oke, saya nyalain ya. Iya, sinyal saya juga merah ini. Oke, Mbak Ari, monggo baca paragraf yang kedua. Jelas nggak? Sorry. Ini, sorry. Wait. Oke. Oke, makasih Mbak Ari. Itu tadi suara bass dari Mbak Ari. Oke. Kemudian Mbak Nona bisa nggak nih? Mbak Ari? Mbak Ari, Mbak Nona bisa nggak? Oke, saya nyalain ya. Oh, nggak bisa nih Mbak.
Layarnya goyang doang. Halo Mbak Nona, monggo dibaca paragraf ketiga Mbak. Signifikan. Oke. Makasih Mbak Nona. Selanjutnya Mbak Atun bisa nggak? Mbak Atun? Oh dicoba ya. Oke, kita coba. Paragraf terakhir. Iya ya, sinyalnya lagi kurang oke nih. Saya juga mau hubungin Mbak Atun, susah nyambungnya. Halo Mbak Atun. Iya, monggo Mbak. Eh, nomor 4. Mbak Atun bisa lihat di layar. Oh nggak bisa ya? Oke. Mbak Atun nggak bisa ininya. Monggo Mbak Bintang. Nih, Mbak Bintang udah on katanya nih. Saya coba ya ngubungin Mbak Bintang ya. Halo Mbak Bintang. Mbak Bintang. Udah nyambung ini Mbak. Mbak Bintang. Gak bisa. Ada yang bisa dengerin suara Mbak Bintang nggak? Oh iya. Oh iya, iya, iya. Monggo Mbak, nomor 4. Ya,
Oke, makasih Mbak Bintang. Mbak Bintang katanya konser. Iya ya, suaranya ngebas berat gitu. Oke, itu tadi ya. uh, Teks tentang ini karbon. Nah, istilah-istilah ini biasanya kita temui pada apa yo IPA ya, IPA khususnya kimia. Apa itu karbon? Karbon itu salah satu unsur kimia. Benar sekali. Di sini dijelaskan karbon adalah unsur kimia non metal yang disimbolkan dengan huruf C. Seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya itu menjelaskan mengenai ciri-cirinya, jenis-jenis karbon dan segala macam. Kita lihat apa maksud dari teks ini. Nah, paragraf pertama kita bisa lihat karbon adalah unsur kimia. Adalah unsur kimia berarti ini bisa dikategorikan sebagai kalimat definisi ya. Kalimat definisi dimana pada pernyataan awal temanya karbon ya, temanya karbon, terus pernyataan awalnya menjelaskan mengenai karbon itu apa gitu. Itu unsur kimia non metal. Kemudian habitatnya di mana dan segala macam, ini adalah kalimat pendukungnya. Terus yang kedua, aspek yang ingin dilaporkan, oh ternyata dalam karbon itu ada jenisnya, jenis-jenisnya atau bentuk dasarnya. Kedua, paragraf 2 ini menjelaskan bentuk dasar dari karbon tersebut. Kemudian yang ketiga lebih spesifik lagi, menjelaskan sifat-sifat ininya ya. Nah, kalau kita bandingkan judulnya tadi, membuat teks laporan observasi. Nah, ini bisa sebagai contoh laporan observasi ya. Dimana kalau misalnya kita ingin melaporkan suatu hal atau suatu pengamatan, ini adalah pengamatan yang dilakukan mungkin seorang ilmuwan terkait dengan karbon tersebut. Nah, kita misalnya di dalam kehidupan sehari-hari praktiknya ya, kita bisa memakai prinsip ini gitu, atau contoh dari bagaimana cara penulisan ini untuk misalnya menggambarkan suatu keadaan atau melaporkan suatu tempat seperti itu. Ini pada sibuk nih. Nah, di sini kan banyak kita temukan istilah-istilah khusus ya di dalam teks ini. Pun ketika menemukan istilah-istilah khusus, maka untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari kata tersebut, maka kalimat definisi adalah kalimat yang cocok untuk mengetahui apa istilah atau apa makna dari istilah tersebut. Jadi banyak nih di sini. Ada kita sama-sama lihat ya. Ini ada berlian. Berlian itu apa? Berlian adalah itu kalimat penghubungnya
kalimat penghubung untuk menjelaskan itu tadi ya, makna dari atau arti dari berlian tersebut. Berlian adalah benda non-konduktor atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Terus ada yang ngeblank titik-titik di sini, bla 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 adalah benda hitam yang lunak yang tersusun oleh atom yang berbentuk heksagonal pada lembaran-lembaran yang sejajar yang terikat secara terpisah-pisah. Nah, ini nih ini apa? Istilah ekonomi. Coba kita cari di sini. Nah, yang tadi kan penjelasannya adalah ciri-cirinya berbentuk heksagonal, bendanya warna hitam lunak gitu, tersusun oleh atom yang berbentuk heksagonal. Nah, ini terkait dengan penjelasan dari grafit, salah satu jenis karbon selain berlian gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari pengertian, kita udah tahu nih kalau ada pengertian kayak gini, itu berarti grafit gitu. Konduktor kita bisa lihat ya, adalah apa tadi? Benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita bisa lihat di sini, berlian adalah benda non-konduktor. Non-konduktor itu apa? Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ada kata non, berarti tidak. Nah, konduktor adalah sebaliknya. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Itu adalah dari tiga ini kita bisa lihatlah contoh dari kalimat-kalimat definisi tersebut. Jadi kalau misalnya Mbak mau melihat atau mencari dalam suatu teks itu apa saja yang atau adakah dalam suatu teks itu menggunakan kalimat definisi, lihatlah ciri-ciri ini seperti yang ini ya. Nah, di dalam buku ini dibantu dengan ini. Kita lihat pertama dia dalam buku ini tuh menguraikan satu persatu. Misalnya diuraikan mengenai berlian itu apa. Berlian, konduktor dan segala macam. Jadi mengambil istilahnya dulu. Kemudian sama dengannya adalah menggambarkan hubungan. Ianya itu adalah hasilnya. Berlian itu apa sih? Berlian itu adalah benda non-konduktor. Grafit adalah benda yang lunak gitu. Jadi ketika misalnya ingin dituangkan dalam sebuah kalimat panjang atau berbentuk paragraf, maka bentuknya seperti ini. Ya, benar sekali Mbak Dewi. Nah, di sini ada meringkas isi teks laporan. Di sini dicontohkan bagaimana ketika misalnya kita ingin meringkas suatu teks ya. Apa sih tujuan dari meringkas itu? Kalau misalnya kan kita biasanya belajar ya. Dulunya Mbak belajar waktu di SD, kita dulu diajarkan meringkas. Setiap ada materi, ringkas
ringkas bab ini, ringkas bab 1 sampai bab 3. Apa itu? Maksudnya adalah memendekkan atau mempersingkat materi-materi dari bab misalnya di bab 1 itu terkait apa, panjang gitu beberapa halaman, kita ringkas, kita kemas secara singkatnya, secara ringkasnya dalam bentuk ya ringkasan itu, ringkasan dari misalnya teks laporan. Iya, rangkuman. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Pertama itu harus kalian hanya menulis ulang kalimat-kalimat inti dari setiap tahap pada struktur teks tersebut. Berarti kalimat-kalimat intinya saja. Kemudian langkah kedua, isi ringkasannya harus sama teks yang diringkas. Mbak Atun bilangnya rangkuman. Nah, sebenarnya ringkasan dan rangkuman itu hampir sama, tapi tidak bisa dikatakan sama sepenuhnya. Kalau ringkasan, semua hal-hal yang ada di dalam teks laporan atau suatu teks, kita ringkas. Ringkas maksudnya mengambil saripatinya saja, bukan saripati, kalimat inti atau kalimat utamanya. Nah, pekan lalu kan kita belajar mengenai kalimat utama ya, kalimat utama dan kalimat pendukung dalam suatu paragraf. Nah, kenapa? Nah, tujuannya untuk kita tahunya atau kita bedahlah kalimat utama dalam satu paragraf, yaitu memudahkan kita mengambil intinya gitu, inti dari bacaan tersebut, dan akan memudahkan ketika misalnya kita ingin membuat ringkasan seperti itu. Nah, bedanya dengan rangkuman itu boleh kita mengubah teksnya, boleh kita mengubah teksnya atau menceritakan kembali lah, menyadurkan kita merangkum atau inti-inti saripatinya yang paling inti dari teks tersebut. Nah, biasanya itu dikenal dengan istilahnya rangkuman. Jadi misal karbon adalah unsur kimia yang dilambangkan dengan huruf C yang terdiri dari misalnya tadi berlian dan grafit gitu. Rangkuman bisa lebih singkat dibanding ringkasan, karena di dalam ringkasan itu kita mengambil kalimat-kalimat utamanya. Struktur atau isi dari kalimatnya pun persis sama dengan teks laporan tersebut. Tapi kalau misalnya dalam rangkuman, kita bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata kita sendiri. Yang penting inti dari teks tersebut terrangkum atau tergambarkan dalam rangkuman yang kita buat gitu. Ada yang bilang, iya pokoknya itu ya itu tadi ya, kalimat pokok untuk ringkasan. Kemudian untuk rangkuman, kata Mbak Dewi, boleh menggunakan bahasa kita. Iya boleh. Jadi rangkuman itu pokok juga, tapi lebih intinya banget dan bisa menggunakan kalimatnya kita. Gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan ini ya. Saya ingin memberikan tugas nih. Berhubung di pertemuan ini kan sudah pertemuan ke-6. Kita bahas untuk ini lagi ya.
untuk pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan ketujuh itu nanti kita akan meet atau UTS, ujian tengah semester. Sebelumnya, saya ingin memberikan tugas. Tugasnya ya ini aja nih, meringkas isi teks laporan. Oke, saya jelasin ya. Jadi tugas kan kemarin mbaknya kapan dikasih tugas mbak gitu. Ini ya, saya kasih tugas pertamanya. Tugas pertamanya itu adalah meringkas ya, meringkas aja. Meringkas isi teks karbon tadi. Teks laporan karbon tadi ya. Coba mbak-mbaknya meringkas teks laporan tadi. Bahasa Jawa. Boleh mbak siapa namanya? No. Mbak siapa ya namanya ini? 0983. Ya boleh bahasa Jawa, asal nanti yang lihat itu orang Jawa gitu. Jadi tahu. Oh Mbak Mia lupa. Jadi pekan depan itu UTS, kita UTS ya. Nah, UTS-nya itu seperti apa lihat nanti di pekan depan. Jadi pekan depan, untuk jadwal pekan depan, UTS materinya bab 1. Jadi apa yang Jadi materinya bab 1, apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan saat ini gitu. Kan sebelumnya kenapa saya bilang di sini bab 1, karena kita masih ada dalam lingkup bab 1 itu ya, bab 1 tadi yang tentang teks laporan. Jadi nanti tuh materinya mengenai apa yang kita pelajari di pertemuan 1 dan sampai 6. Bisa lihat tutorialnya atau apa. Bentuknya itu kemungkinan karena saya takutnya ini ya, yang biasanya kan Canas download bukunya gagal terus. Oh mungkin ininya ya, jaringannya nggak mendukung mbak. Coba aja download bukunya, kalaupun nggak bisa nanti hubungin saya dulu lah gimana solusinya. Nah, untuk masalah tesnya nih, karena saya takutnya kan biasanya teman-teman nih pada susah masuk tepat waktu gitu, ada yang mungkin masih sibuk dengan kerjaannya atau apa. Jadi saya takutnya kalau misalnya saya ngadain online, ada yang tidak bisa ikut dalam ujian tersebut. Jadi kemungkinan besar ya sifat ujiannya tugas juga gitu. Saya masuk di kelas memberikan arahan, kemudian mungkin saya kasih waktu karena
biasanya kan kita pertemuannya 80 menit. Jadi sebelum 80 menit saya sudah, intinya sudah ketika saya sudah jelaskan bagaimana caranya, maka mbaknya ini akan mengerjakan. Saya kasih waktu untuk mengerjakan, dan paling lambat tugasnya dikumpul pekan depannya. Jadi ke apa ya, pertemuan ke-8 gitu, sebelum pertemuan selanjutnya. Begitupun teks ini ya, tugas pertamanya ya, dikumpulnya itu pekan depan di pertemuan ke-7, minimal sebelum atau pada hari Seninnya gitu. Ini meringkas isi teks laporan karbon. Boleh banget. Boleh lihat buku, boleh. Referensi manapun boleh. Di Google boleh. Jadi begini, belajar pintar adalah kita bisa membaca semua referensi ya, entah itu buku, entah itu misalnya langsung searching di Google, di Om Google, tapi kita harus pintar mencatat sumber yang dari mana nih kita ngambilnya nih. Kemudian tidak hanya melihat doang, tapi menceritakan atau at least kita menyaring lah, menceritakan kembali dengan bahasanya Mbak sendiri gitu, dan kemudian mengutip sumber dari apa, artikel apa dan segala macam gitu ya, supaya tidak ada istilahnya mengcopy punyanya orang dan segala macam. Iya, benar sekali. Iya, kalau bahasa Indonesia ya bahasanya bangsa kita, jadi ya dengan untuk mengetahui atau mempraktekkan ilmu bahasa Indonesianya ya dipraktekkan dengan membaca yang banyak, dengan misalnya menulis, yang pada suka menulis ya menulislah gitu ya, lebih enak gitu. Dikirim nanti oke. Nah, teks tugas satunya itu ditulis. Oke, saya lupa nih ini jelasinnya. Tugasnya itu ya meringkas isi teks laporan, kirim ke tulis di dokumen tulis di Microsoft Word atau Google Docs, boleh dimanapun, atau alat misalnya Wordpad, Notepad bisa. Kemudian nanti kirimnya ke email saya. Ya, emailnya ini ya, nursyamsiamin@gmail.com. Jadi paling lambat dikumpul pekan depan hari Rabu untuk tugas 1 ya. Pekan depan itu hari
hari Rabu, hari Senin maksud saya. Hari Senin pekan depan tanggal 30 dikumpul. Oke ya. Iya, malam Senin. Ini maksudnya paling sedikit berapa lembar? Enggak, jadi kan meringkas isi teks laporan karbon. Semua udah pada, yang belum punya buku download ya bukunya. Kalau misalnya semua pada gagal ngedownload, gini deh, ada bukunya tuh ada di ini, di apa, di teks, di di grupnya, ada filenya di grup. Kalau misalnya mbak-mbak susah untuk mendapatkan bukunya, e-booknya maksud saya, nanti hubungin saya aja via Facebook, nanti saya kirimin via Facebook gitu. Misalnya message saya, minta, Mbak, saya susah untuk ini, dapat ininya apa, dapat bukunya, nanti saya kirimin gitu ya Mbak. Iya, benar sekali, UN Bahasa Indonesia. Gimana Mbak Mia? Oh, ada majikannya. Gimana tuh? Mbak Mia nanti ini deh personal hubungin saya ya, entah itu email atau apa gitu, menceritakan gimana ininya, kendalanya. Nah, berhubung karena waktunya udah mepet ya, yang saya tutup aja dulu pertemuan pada malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita pada malam ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.